Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah
Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang dalam ibadah sesi yang kedua pada siang hari ini. Bersama-sama kita mau datang memuji nama Tuhan, amin. Amin. Sejumpa sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita adalah sang pemenang, amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama jemaat Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Angkatkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Angkatkan segala beban, sorakan haleluya semuanya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan iman kita nyatakan bahwa kitalah umat pemenang, amin. Boleh semua bertepuk tangan di atas kepala tinggi-tinggi sama Tuhan. Dan saatnya kita sorakan. Oh, 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 bersorak bagimu Tuhan. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, amin. Dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya Besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, 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 oh. Sama-sama sorakan, dengan imanku pemenang. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dengan iman kami nyatakan bahwa kamilah umat pemenangnya Tuhan. Menjadi umat pemenang yang selalu rindu diam di dalam rumah Tuhan. Yang selalu rindu menikmati hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau berkuasa, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Sebab kerinduan kami Tuhan, siang hari ini kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Mengalami kasih-Mu, bertemu muka dengan Engkau.
menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kerinduan kami diam dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati. Dari awal jemaat Tuhan saja nyanyikan. Satu hal yang, amin Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau melihat umat-umat-Mu datang memuji dan menyembah-Mu. Amin. Yes. Mari bersama-sama lebih lagi nyanyikan bagi Dia. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bersama-sama sambil angkat kedua tangan-Mu dan terus nyanyikan. Lebih baik satu hari, ya Tuhan, tinggal diam dalam hadirat-Mu Bapa. 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan menikmati, ya Tuhan, dan menikmati
kuat kemuliaan-Mu. Tepuk tangan sorai-sorai bagi Allah kita, Allah yang menyatakan setiap anugerahnya dalam hidup kita, Allah yang menyatakan setiap kebaikannya di dalam hidup kita. Sorakan haleluya, haleluya. Biar kami menjadi umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan, yang diam di bawah kaki-Mu, memuji, menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kerinduan kami ada dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami tinggal diam dalam bait-Mu Tuhan. Biar kami menikmati hadirat-Mu. Biar kami menikmati hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, supaya kami mengalami hidup yang baru. Dan di dalam doa-doa kami terus terhubung dengan Engkau. Dan di dalam doa-doa kami terus mendengar suara-Mu. Haleluya, haleluya. Ya la 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 la. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami rindu ya Tuhan, diam dalam hadirat-Mu. Biar kami mengalaminya setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Terhubung, terkoneksi dengan Engkau di dalam doa-doa dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hati-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, terus nyanyikan. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hati.
dasar hidupku. Mari sekali lagi ku terhubung denganmu. Ya Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sorakan amin. Haleluya. Firman-Mu berdaulat di dalam kehidupan kami, dan layaklah Kau ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap bersorak bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi dong, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Sebelum kita lebih lagi bersorak bagi Tuhan, izinkan kami dari depan ini bertanya bagi Bapak Ibu saudara terkasih yang baru pertama sekali datang beribadah di tempat ini. Bolehkah mengangkat tangannya, melambaikan tangannya? Karena kami rindu mengenal. Ada satu di belakang, ada? Ada lagi? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang terus mau ikut Yesus. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, aku terus mau ikut Yesus. Amin. Siap bersorak bagi Tuhan. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Boleh dong sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita nyanyi. Ya Tuhan, jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur dipegangnya, tapi kita akan kemana? Namanya yang berubah supaya jiwa ini tidak binasa. Dapat menggantikan Yesusku luar biasa.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu saudara terkasih. Di bangku-bangku Bapak Ibu saudara terkasih telah tersedia ada amplop. Yang amplop ini digunakan untuk pembelian AC bagi rumah Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi, boleh memasukkan amplop ke dalam kotak-kotak persembahan yang ada. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
iman. Janjimu, ikrarmu di hadapan Tuhan. Katakan imanmu di hadapannya. Walaupun gunung itu Tak berpindah. Hati kami tetap percaya. Kau Tuhan yang penuh kuasa, sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang miskin diberkaya, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Padamu Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu. Ku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau Bapa yang setia, iman kami berkata, Engkau tak pernah berubah, Engkau setia atas janjimu. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku? kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Laparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaankan, tak satu pun. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau sahabat. Yes. Janji-Mu kepada kami, dalam bahaya Kau menggendong kami. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Yang percaya Yesus sahabat, yang menggendong kita di tengah bahaya sekalipun, yang memegang kita dengan tangan kanannya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Iman yang kami pegangnya Tuhan, Engkau Yesus sahabat bagi kami, Amin. yang menggendong kami di tengah bahaya sekalipun, dan yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus atas semua kuasa yang Tuhan limpahkan atas kami, atas semua kemuliaan yang nyata bagi kami hari ini. Nyatakan lebih lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasa firman-Mu mengalir dalam setiap hati dan hidup kami Tuhan. Anak-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, kecuali kasih karunia Tuhan yang melayakkan-Ku. Ambil alih kehidupan anak-Mu ya Tuhan. Pimpin anak-Mu ya Roh Kudus. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman-Mu, dan berbicara bagi setiap umat-Mu lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kurang mantap shalom. Masih lebih mantap yang ibadah pagi meskipun hanya setengah. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Langsung saja kita buka firman Tuhan, saudaraku. Saya akan menyampaikan firman Tuhan lewat kitab Yehezkiel pasal yang ke-14. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui kitab Yehezkiel ini adalah berisi tentang nubuatan. Berbicara nubuatan, saudaraku, boleh saudara cek di Google saudara, itu berbicara tentang suatu firman yang disampaikan kepada seorang nabi atau hamba Tuhan dan disampaikan kepada umatnya atau pribadi lepas pribadi, saudaraku. Misalnya, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan ketika dia mengalami lawatan Tuhan dan dia bernubuat seperti ini. Ada salah seorang wanita di tempat ini dan detail, saudaraku, burunya ini, umurnya segini. Dihitung dari hari ini 10 hari ke depan misalnya, engkau akan mengalami suatu goncangan ataupun suatu berkat. Dan kalau itu terjadi, itu yang namanya nubuat. Dan saudara, kita ketahui kitab Yehezkiel adalah berbicara nubuatan yang akan terjadi pada zaman ini. Untuk semua apa yang terjadi di bangsa kita hari, bahkan di dunia ini hari-hari ini, firman Tuhan mengatakan ini sudah ada tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang Nabi Yehezkiel nubuatkan, saudaraku, kalaupun dalam hal ini firman Tuhan mengatakan Nabi Yehezkiel atau firman ini dinubuatkan kepada bangsa Israel. Tapi setelah saya pelajari, saudaraku, setelah saya lihat firman ini berlaku dari dulu sampai sekarang. Artinya kalaupun nubuatan ini belum terjadi di negaramu, firman Tuhan akan mengatakan ini akan terjadi. Nubuatan ini akan dilakukan di setiap bangsa dan di setiap daerah apapun, saudara. Kita akan baca, saudaraku, Yehezkiel pasal 14 ayat 12. Saya akan bacakan kepada kita semua. Saudara ikuti dalam hati dan lihat firman Tuhan mungkin dalam Alkitab saudaraku, dalam mungkin handphone saudara. Dikatakan judul perikop, hukum tidak tertegakkan lagi atau hukum tidak bisa dihalangi lagi. Artinya harus dilakukan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hukum yang kedua atau bencana atau yang akan dilakukan, dua saudara dikatakan, atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak ada seorang pun yang berani melintasi karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, siapa? Nuh, Daniel dan Ayub. Dikatakan apa? Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Bencana yang ketiga, saudaraku, atau jika aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajalahi negeri ini, dan aku menyelamatkan negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengah mereka berada ketiga orang tadi. Kita lanjut saja ayat 19 karena kata-katanya sama. Perhatikan ayat 19. Ini hukuman yang keempat. Atau jika aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kitab Yehezkiel saya katakan tadi berbicara nubuatan yang akan terjadi pada zaman ini. Dan mungkin saudara mengatakan, Pak Pendeta, itu kan zaman perjanjian lama dan kita kan sudah zaman Yesus Kristus atau zaman yang namanya perjanjian baru. Oke, kita buka saudaraku, apa nubuatan yang ada dalam perjanjian baru? Markus 17 ayat 7 sampai 8. Boleh buka Alkitab saudara supaya langsung nangkap saudaraku. Dikatakan demikian. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah hatimu. Semuanya itu harus terjadi,
tetapi itu belum kesudahannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, awal tahun kita sudah diperhadapkan dengan bangsa kita digoncang dengan yang namanya perang antara apa? Israel melawan Palestina. Dan Israel didukung dengan negara yang paling makmur di dunia ini, siapa namanya? Amerika Serikat. Firman Tuhan mengatakan semakin gencang ini saudara, dunia menyaksikan peperangan ini semakin gencang. Dan firman Tuhan mengatakan itu belum kesudahannya. Artinya apa? Masih ada lebih dahsyat lagi enggak? Bilang kiri kanan, masih ada lagi yang lebih dahsyat. Tuh bilang. Bilang langsung bilang. Kalau pendeta bilang langsung supaya kiri kananmu langsung gitu. Masih ada yang lebih dahsyat lagi enggak? Nah, pulang dari tempat ini, gali lubang sendiri ya. Buat di bawah kamarmu, pokoknya buat lubang lah supaya bom datang, supaya kau enggak ada kena lubang. Kena bom saudara. Karena firman Tuhan mengatakan itu baru permulaannya. Lanjut saudaraku, dikatakan apa? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini masih dua bangsa saudaraku. Firman Tuhan mengatakan akan bangkit bangsa melawan bangsa. Tinggal saudara menunggu saja bangsa Indonesia lawannya siapa ini nanti. Ya paling tidaklah bangsa negara yang terdekat lah. Siapa? Malaysia. Sama Singapura. Dan itu harus terjadi nggak Pak Pendeta? Harus terjadi. Jadi jangan berusaha sok tegar. Takut aja lah pokoknya. Harus terjadi ini. Terus dikatakan apa? Sebab bangsa terus gempa bumi akan terjadi di berbagai tempat. Bulan 12 kemarin mungkin saudara kita ada terdampak yaitu tentang bencana yang ada di Sibolga. Dan kita ketahui ada beberapa juga kuburan sampai hari belum ketemu. Ya. Sampai mencari di mana, sampai mengingat, sampai menggunakan yang namanya dukun ahli apalah, ahli kuburan atau ahli di manalah Bapak dulu zaman itu. Karena sudah enggak nampak, karena jujur saudara waktu saya di Januari kami mengunjungi atau mengirim atau membantu bencana itu saudara. Ada satu tempat yang namanya Hutan Nabolon atau Desa Tuka. Itu memang titik terparah saudara. Itu kayu sebesar-besar bus saudara. Batu sebesar-besar bus. Perhatikan itu masih permulaan. Dan firman Tuhan mengatakan bahkan semua daerah akan mengalami yang namanya gempa. Tinggal saudaraku. Kampung halamanmu itu sudah digoncang enggak? Tunggu akan digoncang. Kampungmu di mana? Udah digoncang lah. Coba angkat tangan, kampung halamannya yang belum digoncang, angkat tangan. Di mana itu kampung halamanmu? Tanah Jawa akan digoncang. Mana lagi? Ayo, yang kampung halamannya belum digoncang. Angkat tangan, gak usah takut. Karena ini firman Tuhan. Angkat tangan. Kok jadi takut? Firman Tuhan mengatakan akan digoncang. Artinya apa? Kita harus membangun hidup yang dekat dengan Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniaya penderitaan tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dikatakan apa? Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Firman Tuhan mengatakan dalam bahaya sekalipun Dia Tuhan yang menggendong. Karena Dia apa? Dia sahabat. Firman Tuhan yang tertulis dalam Nabi Yehezkiel, ada 3 tokoh yang dikatakan bergaul karib dengan Tuhan. Artinya sahabat dengan Tuhan. Siapa tadi saudaraku? Nuh, Daniel, dan Ayub. Kenapa ketiga orang ini dikatakan sahabat Tuhan saudaraku? Firman Tuhan mengatakan, bercerita, bahkan dikatakan meskipun
seluruh bumi digoncang pada waktu meskipun bencana datang, mereka tidak menyelamatkan anak-anak perempuan atau meskipun anak-anak laki-laki. Berbicara tentang ini saudaraku, ini anak-anak yang artinya tidak berdosa. Mereka tidak menyelamatkan anak-anak itu saudaraku, hanya diri mereka sendiri. Artinya apa? Keselamatan berbicara pribadimu sendiri. Bukan pengaruh opungmu pembuka gereja. Apalagi bapakmu martir, mati martir. Enggak, kalau kau enggak bertobat enggak selamat juga. Keselamatan berbicara pribadi lepas pribadi. Tapi firman Tuhan mengatakan ketiga orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yaitu lewat apa saudaraku? Kita akan belajar saudaraku. Kita akan belajar dari kitab Nuh. Nuh pasal yang ke-6 ayat 22. Dikatakan gini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini adalah berbicara kisah Nuh di mana Nuh mendapat suatu mandat daripada Tuhan untuk membangun kapal di mana? Di Belawan. Di atas gunung. Firman Tuhan mengatakan, bercerita saking kejahatan manusia tidak terampuni lagi kata firman Tuhan. Sehingga Tuhan mempunyai niat untuk memunahkan semua umat manusia. Semua binatang saking dosa lagi tidak bisa tertahankan lagi saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan dari semua suku kaum dan bahasa pada waktu itu ada satu keluarga yang kedapatan saleh. Yaitu siapa? Nuh. Coba buka Google saudara, apa arti kata saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Cepat! Jangan lihat saya, buka Google-mu itu, saya beri kau. Buka Google. Arti kata saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Supaya kita mengerti saudara. Taat dalam menjaga apa? Ibadahnya. Saudara yang terkasih, orang yang dikatakan sahabat Tuhan adalah orang yang menjaga ibadahnya. Firman Tuhan mengatakan ketika Nuh mendapat perintah untuk membangun kapal, membangun bata, dikatakan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Artinya kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ini Nuh melakukan pekerjaan yang sangat rumit saudara. Belum lagi kamar-kamar dan tingkap-tingkap supaya ada tempat binatang supaya singa dan anjing enggak bersatu, supaya singa dan burung tidak bersatu. Dia membuat suatu tempat yang sangat rumit saudara. Tapi firman itu mengatakan Nuh melakukan tepat. Perhatikan. Orang yang hidupnya beribadah, hidupnya akan teratur. Enggak ada amin kan? Ini nampaknya orang-orang yang enggak taat ibadah. Orang yang taat beribadah, dengar, anaknya akan teratur. Hidupnya yang taat beribadah, tabungannya akan teratur. Tidak ada aji mumpung. Kan besok gajian, gak apa-apa lah. Habiskan aja dulu hari ini. Gampang saudara. Kalau kehidupan Kristenanmu masih amburadul saudara. Perhatikan aja. Pasti ibadahmu tidak teratur. Negara kita mempercayai 365 hari. Dalam 365 hari ini ada sekitar 56 kali hari apa? Hari Minggu. Ingat, ada bolong-bolong gak? Karena berbicara firman Tuhan dikatakan Nuh melakukan tepat, artinya tidak ada satu baut yang tidak nempel di dinding bahtera. Artinya kalau satu baut lupa, artinya bocor. Kalau dalam satu tahun kau bolong sekali ibadah berarti bocor. Sederhana saudaraku. Kalau dalam satu tahun engkau masih ada bolong dalam beribadah, artinya satu baut tidak nempel. Artinya bocor. Pegang kiri kananmu. Apa yang bocor sekarang Eda bilang? Coba bilang dulu. Kalau pendeta mengatakan langsung dibilang, Eda apa yang bocor di dalam kehidupanmu bilang. Artinya apa? Kita kurang tepat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tepat dalam melakukan ibadah. Firman Tuhan mengatakan kita harus membangun tahta di hadapan Tuhan. Dengar baik, Yesus sendiri menguduskan hari Sabat. Siapakah masih pakai daster di rumah hari Minggu?
Yesus sendiri menguduskan hari Sabat. Siapa kita sosok jago saudaraku jalan-jalan ke si biru-biru. Bilang kiri kananmu. Ayo coba madu beda bilang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Menurut iman saya saudaraku, Yesus mati hari apa? Nggak lupa kan? Nggak lupa. Ini nih, orang yang gak taat ibadah kayak gini, Yesus pun mati gak tahu dia. Mati masih Pak, urus aku sih. Yesus mati hari Jumat, bangkit hari apa? Oke, sebelum selanjutnya, tadi Yesus menghargai menguruskan hari Sabat. Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Setelah Yesus bangkit hari Minggu, firman Tuhan mengatakan Yesus ada bersama dengan murid-murid berapa hari? 40 hari. Firman Tuhan mengatakan semua manusia menunggu kedatangannya, yaitu dengan pencurahan Roh Kudus. Betul? Ada 10 hari. Kalau gereja GPD itu merayakan, nggak tahu di sini Pak, merayakan nggak? 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya ada dibagi-bagi ya, ada di pusat ya. Ada pencurahan ibadah pencurahan untuk anak segala macam. Dan puncak hari pencurahan Roh Kudus hari apa? Hari Minggu. Tahukah saudara, menurut iman saya, kedatangan Yesus itu pas di hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu kau nggak gereja, bagi kami tinggal mahuida. Kalau hari Minggu kau masih tetap sibuk dengan tanamanmu itu, dengan peliharaanmu kucing yang seberapa itu, kau urus kucing, ibadahmu, rohmu nggak kau urus anjingmu, kau urus babimu di situ. Tinggal karena firman Tuhan mengatakan apa? Yesus sendiri menguduskan hari Sabat yang pertama. Dia bangkit di hari Minggu. Yang kedua, saudara, pencurahan Roh Kudus dari firman Tuhan pesannya apa? Jangan pergi kemana-mana, tunggu, betul ya? Aku akan mencurahkan Rohku dan aku akan datang kedua kalinya. Artinya suatu ketetapan yang tidak bisa ditunda-tunda, saudara. Menurut iman saya, Yesus datang kedua kali pas di hari Minggu. Kalau kau hari Minggu masih dengan sebatang rokokmu, orang naik kau masih tetap kayak gini. Kalau kau hari Minggu masih dengan posisi tidurmu, kawanmu naik ke surga sudah terangkat, kau masih bilang kiri kananmu, jangan pernah bolong hari Minggu, bilang. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Sekarang amin. Besok Eda hari Minggu ada diskon besar-besaran. Di mana? Di Brastagi. Oke, Daniel saudaraku. Dikatakan ini, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Perhatikan. Firman Tuhan mengatakan kisah ini, Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Karena apa? Karena ibadahnya di hadapan Tuhan. Kisah ini menceritakan Darius mengangkat 120 petinggi negara, yaitu bupati semua. Dan di atas ke 120 orang ini diangkat 3 lagi saudara untuk mengawasi yang 123 ini, yang 120 ini. Dan di antara ketiga orang itu ada yang namanya Daniel. Dan Raja Darius sangat memperhatikan Daniel ini karena cakap dalam segala perbuatan dan segala tindakan. Maka dengar baik, orang yang taat beribadah, dia akan taat, dia akan cakap dalam segala pekerjaan. Gak ada amin kan? Iya karena, iya Pak Pendeta, kami 1 minggu kerja. Ya kerja itu kan seharusnya kerja ya, tapi masih main handphone. Gak cakap itu saudara. Masih chat-chat, itu gak cakap. Kalau bekerja. Kok menyinggung lagi sih Pak Pendeta? Itulah itu. Perhatikan, udah sampai di mana tadi? Daniel dipilih untuk membawai, perhatikan. Tetapi dengar baik, mereka tidak senang dengan Daniel sehingga mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Firman Tuhan mengatakan kalau saudara lihat Daniel pasal yang ke-6 ayat yang perhatikan. Ayat yang ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan satu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Sehingga ke 120 orang ini mencari cara untuk menjerumuskan Daniel.
Sehingga mereka menemui raja. Raja, tetapkan satu ketetapan. Buat peraturan selama 30 hari siapa yang tidak memohon kepada raja harus dibuang ke gua singa. Tapi dengar baik, karena Daniel mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tetap beribadah kepada Tuhannya. Sehingga apa? Daniel masuk ke gua singa. Izinkan saya bertanya, Daniel luput dari gua singa enggak? Sekali lagi, izinkan saya bertanya, Daniel luput dari gua singa? Mana? Masuk ke gua singa dia. Berhadapan dengan singa. Bilang, Daniel enggak luput, masuk ke gua singa. Kalau luput artinya dia enggak masuk. Dia berhadapan dengan singa. Sama-sama duduk. Gitu loh. Firman Tuhan mengatakan singa bukan kenyang, lapar. Kalau saudara baca firman Tuhan selanjutnya dikatakan setelah mereka didapati bersalah, mereka dimasukkan bersama anak dan istrinya. Sebelum mereka sampai di dasar gua singa, mereka sudah tinggal tulang. Artinya singa lapar itu. Tapi karena Daniel mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan lewat ibadah, dia tidak takut, saudara. Dia gampang aja. Dia senyum dengan singa. Meskipun singa. Apa singa hari ini yang kau hadapi di negara ini, saudara? Kita sudah mulai takut kan? Makanya antrian pom bensin kan? Karena ketakutan itu. Tahu saudara apa penyebab ketakutan yang berlebihan? Lukas pasal yang ke-8. Coba lihat Lukas pasal yang ke-8, saudaraku. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Dikatakan seperti ini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu. Siapa yang naik ke dalam perahu? Yesus bersama siapa? Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya apa? Guru, kita binasa. Perhatikan. Penyebab ketakutan yang luar biasa, perhatikan. Makanya jangan izinkan dirimu mengalami ketakutan. Supaya dirimu jangan mengalami ketakutan, makanya ibadah. Kan gak ada amin kan? Apa penyebab ketakutan? Perhatikan. Firman Tuhan mencerita Yesus mengajak murid-murid naik ke dalam perahu dan bertolak ke seberang danau. Dan kisah firman Tuhan mengatakan ketika danau bergerak, Yesus tertidur. Artinya Yesus di mana? Ada di dalam perahu. Firman Tuhan juga dilanjutkan, datanglah angin topan sekonyong-konyongnya. Dan murid-murid mengatakan, guru, kita dalam bahaya. Izinkan saya bertanya, dalam kisah ini, Yesus sudah membangkitkan orang mati enggak? Baca kebenaran firman Tuhan, Yesus sudah membangkitkan orang mati. Yang pertama siapa? Pemuda di kota Nain. Yesus sudah membuat air menjadi anggur enggak? Disaksikan murid-murid enggak? Disaksikan. Yesus, murid-murid melihat Yesus menyembuhkan orang lumpuh enggak? Menyembuhkan orang lumpuh. Tapi dengar baik, karena ketakutan murid-murid melupakan semua mujizat, bahkan melupakan Yesus yang ada di samping mereka. Mereka katakan apa? Guru, kita dalam bahaya dan kita binasa. Makanya dengar baik saudaraku. Ketika engkau mengalami ketakutan, engkau akan melupakan semua hadirat Tuhan yang ada dalam pujian penyembahan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan penderitaanku, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku.
Janji Tuhan mengatakan apa? Dalam bahaya sekalipun Dia Allah yang menggendong. Kenapa kau harus mengikuti arus zaman ini, saudara? Saya imani firman ini, saudaraku. Jujur, saudaraku, beberapa bulan yang ini orang ngantri minyak, saya nggak ikut ngantri. Tapi saya imani, saya pindah ke pom bensin yang lain. Puji Tuhan, masih ada pom bensin, masih ada minyak kok. Tapi karena ketakutan ini, ada berapa orang yang ngantri nggak? Pasti ada korbannya juga di sini. Sampai 1 jam kan? Ya, jujur aja lah, nggak usah. Kok tahu bapak ini? Ya memang gitu kan? Ketakutan yang berlebihan, saudaraku. Murid-murid yang menyaksikan mujizat melupakan Yesus ada di samping mereka. Makanya kenapa kita, saudaraku, hidup kita rapuh, saudaraku? Karena kau nggak bangun hidupmu datang kepada Tuhan menyembah Dia. Iya Pak Pendeta, kalau Daniel 3 kali sehari, kami juga 3 kali Pak Pendeta. Makan pagi. Tuhan Yesus, makasih buat Indomie kari ayam ini. Jadikanlah ini menjadi spaghetti bercampur daging sapi. Siang hari Tuhan, karena ini akhir bulan. Indomie yang kami beli dari warung itu pun sudah bagi 2. Tapi kami percaya kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan Indomie ini menjadi kari kambing. Malam pun tiba, saudara. Tuhan, ngeri rupanya Tuhan. Ngeri rupanya Tuhan, minggu terakhir ini gak gajian ini Tuhan. Ikan asin pun udah kepalanya dikasih sama kawanku. Tapi aku percaya Tuhan, kepala ikan asin ini akan berubah jadi deng-deng. Memang 3 kali sehari, saudara. Bangun hidupmu beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah bolong sekalipun, saudara. Kita akan melihat orang saleh sekalipun tetap mengalami masalah. Ayub pasal yang pertama, bagian terakhir. Ayub pasal yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan, saking salehnya si Ayub, saudaraku, saking menjaga diri terhadap badannya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebelum matahari terbenam dia mengumpulkan ke-10 anaknya dan mengambil korban untuk satu anak setiap hari. Firman Tuhan mengatakan, seandainya siapa tahu mereka berbuat salah sehingga dia mengatur pengorbanan untuk setiap kesalahan anak-anaknya. Saking taatnya beribadah, saudara. Tapi dengar baik, firman Tuhan mengatakan saking juga kekayaan si Ayub luar biasa. Perhatikan, penjaga kambing beda, saudara. Gembala kambing beda, gembala domba beda lagi, gembala sapi, gembala kuda beda lagi, saudara. Satu jenis binatang beda, ada gembalanya masing-masing. Tapi dengar baik, firman Tuhan mengatakan belum lagi selesai gembala kambing berbicara, sudah datang gembala domba mengatakan, Tuhan, dombamu mati. Belum lagi selesai gembala domba, datang gembala sapi, Tuhan, sapi semua mati. Belum lagi selesai gembala unta, datang mati semua. Belum lagi selesai gembala unta ngomong, saudaraku, datang penjaga anak-anaknya, Tuhan, semua anakmu sudah mati. Perhatikan, orang yang taat sekalipun mengalami yang namanya bencana yang besar. Bilang kiri kanan, siap-siap kau dah bilang. Tapi dengar baik, ada satu kisah titik yang terendah juga yang dihadapi Ayub. Ayub pasal yang kedua ayat 9 dikatakan apa? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertakutkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Titik terendah sebuah laki-laki ketika istrinya tidak mendukung lagi. Titik terendah seorang laki-laki ketika istri tidak bersama lagi. Jadi kita laki-laki jangan sok jago. Suami-suami mana? Angkat tangan suami. Angkat tangan suami. Ya, istri yang di sampingnya langsung cubit, BG. Cubit dia, BG bilang. Karena saya alami, saudara. Saya alami. Gak apa-apa, sedikit saya ambil waktu. Di bulan 8 kemarin, tahun lalu Tuhan izinkan istri saya sedang dipanggil Tuhan. Dan
saya pada waktu itu tidak sedang berdosa, tapi saya ada dalam pelayanan di Vietnam dan akan melanjutkan ke Laos pada waktu itu, saudaraku. Tapi saya harus pulang hari Senin. Saya sampai hari Senin jam 4, hari Jumat jam 10 malam istri saya sudah kembali ke rumah Bapak. Saya bisa membela diri di hadapan Tuhan, tapi Tuhan yang punya kuasa. Artinya apa, saudaraku? Dalam kerapuhan saya ada berkat pada waktu itu sekitar 90 juta, saudaraku. Semua habis hanya dalam 2 bulan. Artinya saya kehilangan sosok istri yang mendampingi, yang mensupport saya. Maka engkau laki-laki, yang kau suami, jangan pernah tidak mengasihi istri. Saya sudah alami, saudara. Saya sudah alami. Tapi dengar baik. Apa yang dikatakan Ayub? Ayub pasal yang kedua ayat 10. Mari berdiri, kita sama-sama baca, saudara. Apa yang dikatakan Ayub? Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengar baik jemaat yang ada di ibadah kedua. Orang yang beribadah terlihat dari kata-katanya. Orang yang sungguh-sungguh datang beribadah di hadapan Tuhan, tidak akan ada maki-makian, tidak ada menyalahkan Tuhan, tidak ada mengutuki, tidak ada sumpah serapah. Tutup matamu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan? Kelaparankah, ketelanjangankah, ketelanjangankah? Tak satu pun. Angkat tanganmu. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Nu berbicara, saudaraku, ketaatan, melakukan semua perintah Tuhan. Meskipun pada zaman itu Nuh dianggap orang gila karena bangun kapal di atas gunung, tapi dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan suruh. Daniel berbicara, saudara, di mana ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan, ketika kita rajin membangun, konsisten membangun hubungan dengan Tuhan, konsisten beribadah di hadapan Tuhan, apapun yang masalah diperhadapkan, Daniel tidak akan pernah gentar. Daniel tidak takut menghadapi singa. Ayub berbicara, saudaraku, dalam semua masalah yang dialaminya, dalam semua penderitaan yang dialaminya. Mungkin kalau harta benda hilang, mungkin bagi kita it's okay lah. Tapi ketika anak mulai sudah hilang, sudah mati, mungkin menyakitkan sekali. Dan apalagi istrinya tidak lagi mendukung dia, hidupnya hancur. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam kesemuanya itu Nuh tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mari bangun hidupmu di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lihat, janjinya mengatakan dalam bahaya sekalipun Dia Bapa yang menggendong. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan imanmu, katakan dengan
Yesus, Engkau Yesus, sekali lagi nyanyikan. Engkau Yesus, sahabatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Yesus menjadi sahabat kami dan teman kami dalam setiap musim hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Allah, Engkau Allah yang memberkati dan membalaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sembari memberikan persembahan bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Warta Sepekan, Minggu 14 Juni 2026. Yang pertama, ibadah Family Altar atau FA GBI Sujuya Plaza Tanjung Morawa saat ini terbagi dalam 8 kelompok FA, yaitu FA 01 diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB di ruang ibadah GBI Sujuya Plaza Tanjung Morawa. Selanjutnya FA 02 sampai FA 08 diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di rumah-rumah ketua FA sesuai lokasi yang telah ditentukan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki kelompok FA tetap, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di FA 01. Kedua, kami mengajak teman-teman remaja dan pemuda-pemudi untuk bergabung di ibadah Next Gen setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 19 WIB. Ketiga, untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pelayanan dan kegiatan gereja, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti media sosial gereja melalui Facebook GBI Sujuya Plaza Tamora dan Instagram Next Gen GBI Sujuya Plaza Tamora. Demikianlah warta sepekan bagi kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kami boleh terima kemenangan yang dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dan biarlah kami memelihara hari-hari yang sudah ditentukan untuk beribadah kepada-Mu. Dan biarlah ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar ya Bapa. Cukuplah kami beribadah di rumah-Mu GBI Sujuya Tanjung Morawa. Cukuplah kami untuk tertanam di dalam rumah-Mu ini dan kami akan bertumbuh dari rumah-Mu ini Bapa. Dan semakin hari tumbuhan itu semakin besar dan akan berbuahkan buah-buah kerajaan sorga. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Aroswinai bahwa yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat semua korban ucapan syukur persembahan yang sudah kami bawa kepada-Mu Bapak. Dan juga kami ya Bapak, pada hari ini kami bersama-sama Bapak akan menabur. Berkat yang Engkau berikan ada yang harus kami makan dan juga ada yang kami tabur. Ini saatnya kami menabur bagi gereja-Mu ini untuk pembelian AC 6 PK sekitar 50 juta ya Bapak.
Dan biarlah kami boleh menabur bersama-sama Bapa. Dan biarlah kami boleh ambil bagian di dalamnya Bapa. Ketika kami menabur, biarlah juga kami akan menuai tepat dan indah pada waktumu ya Bapa. Kami cinta kepada rumahmu, kami cinta kepada rumah tempat kediamanmu ini. Dan kami bersama-sama akan melakukannya. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami sudah biasa ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati gembala-gembala pembina kami, Bapak Pendeta Senior Nikono Toraharjo, Bapak Pendeta Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Praitno, Gembala Sidang, Bapak Pendeta Arman Adeline. Berkati hamba-hambamu yang membina kami. Kami angkat tangan kami berdoa bagi kota kudusmu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kini kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripadamu. Mari engkau umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang akan menyertaimu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Mari kita mendikasinya bersama-sama. Kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kami informasikan untuk teman-teman pemuda remaja, mari bersama-sama gabung dalam ibadah Next Gen setiap hari Sabtu di tempat ini. Selamat hari Minggu, hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.